Ada satu pertanyaan yang selalu hidup di setiap zaman. Apakah kekayaan harus diciptakan dengan cara mengorbankan yang lain, atau adakah jalan lain? Seseorang pernah menjawab pertanyaan itu, bukan dengan kata-kata semata, tetapi dengan tindakan, perjuangan, dan dengan seluruh hidupnya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan, silakan ditanyakan. Bolehkah saya izin bertanya, Pak? Gimana? Jadi kan di Indonesia itu masih banyak sekali orang-orang yang menggunakan bunga bank ya, Pak. Sedangkan bunga bank itu diharamkan. Apakah tidak ada alternatif lain selain pemakaian dari bunga bank? Iya Pak, bener apa yang dibilang Rara. Kita kan belajar ekonomi Islam ya Pak, tapi masih banyak nih di luar sana yang menggunakan sistem riba. Apakah ke depannya sistem riba ini tuh bakal benar-benar berubah seiring dengan berjalannya waktu? Pertanyaan ini pernah juga ditanyakan dan jadi pikiran dari salah satu orang yang saat ini justru menjadi tokoh besar dalam ekonomi Islam di Indonesia. Kalau boleh tahu, siapa tuh Pak? Namanya Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau adalah tokoh ekonomi Islam di Indonesia yang lahir bukan dari kemegahan, gedung-gedung gemerlap, tapi beliau lahir dari pikiran-pikiran kritis mahasiswa dari kelas ke kelas, dari kos ke kos, yang memikirkan bagaimana Indonesia memiliki sistem perekonomian Islam yang legal secara nasional. Muhammad Syafi'i Antonio lahir pada 12 Mei 1967 di Sukabumi, Jawa Barat. Nama lahirnya adalah Nio Guancheng, seorang anak dari keluarga Tionghoa yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kedisiplinan dan semangat belajar. Sejak beliau muda, ada sesuatu yang terus menariknya. Pertanyaan tentang makna, tentang keadilan, tentang bagaimana seharusnya manusia hidup berdampingan. Di rumah temen ya? Ya aku penasaran deh. Kenapa sih di dunia ini tuh ada orang yang kaya banget, tapi juga ada orang yang miskin banget ya? Kenapa bisa begitu dah ya? Sebenarnya, pertanyaan kayak gitu udah sering ditanyain banyak orang. Kamu tahu jawabannya? Oh ya, Kalau gitu kamu belajar yang rajin, jawabannya pasti ada. Tapi hanya untuk orang yang berani mencarinya. kayak Perjalanan pencariannya dimulai. Rasa ingin tahunya membawa menyelami berbagai sistem pemikiran. Hingga ia menemukan bahwa ekonomi Islam menawarkan jawaban yang paling sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ia cari. Ia mempelajari Islam sebagai sistem hidup. Di era 1980-an, ekonomi Islam masih dianggap marginal di Indonesia. Hampir tidak ada kurikulum resmi yang membahasnya. Syafi'i Antonio menjadi salah satu dari segelintir mahasiswa yang secara serius menggali literatur ekonomi Islam dari sumbernya langsung. Mulai dari karya Kapra, Sidik, hingga naskah-naskah klasik fikih muamalah. Udah jam 2 malam bro, masih belajar aja. Minum dulu nih. Besok ujian bukan? ada sih ujian, tapi ini juga gak kalah penting. Umar Cakra nulis ini di tahun 86. Beliau bilang, sistem moneter berbasis bunga menimbulkan ketidakadilan, di mana hanya menguntungkan pemilik modal saja.
Terus solusinya? Solusinya mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil. Di mana sistem ini tuh lebih adil dan dibagi rata bagi pemilik modal dan juga pemilik usaha. Itu bisa diterapkan sekarang nggak? Di Malaysia sih sudah bisa. Sejak tahun 83, Bank Islam Malaysia sudah berdiri. Kalau di Malaysia bisa, kenapa di Indonesia tidak? Benar juga ya. Keyakinan itu mendorongnya untuk terus belajar. Ia kemudian mendapatkan kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri, memperdalam ilmunya di level yang lebih tinggi. Syafi'i Antonio menyelesaikan program S2 di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral, mendalami perbandingan sistem ekonomi Islam dan konvensional secara komprehensif. Gimana kawan-kawan? Apakah ada pertanyaan untuk materi saya ini? Ustadz, pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Apakah konsep bagi hasil dalam mudharabah ini sudah cukup fleksibel untuk mengakomodasi kompleksitas pasar modal modern? Gini. Pertanyaanmu ini sebenarnya bagus. Karena kamu bisa memahami fikih. Nah, ini dibutuhkan di zaman sekarang. Tidak hanya ulama yang tahu hukum fikih, tetapi cendekiawan yang bisa mengkolaborasi atau menjabatani keduanya. Dari perjalanan akademisnya, Syafi'i Antonio membawa pulang sesuatu yang lebih dari sekedar gelar. Ia membawa peta lengkap bagaimana membangun sistem keuangan yang adil dan keyakinan bahwa itu bisa dilakukan di Indonesia. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian saya adalah sebenarnya menurut fikih sendiri, sistem mudharabah dan musyarakah itu sepenuhnya kompatibel dengan perbankan modern. Seperti kita lihat dari Malaysia sendiri, dia sudah membuktikannya bahkan sejak tahun 1983. Sekarang, yang dibutuhkan Indonesia adalah kemauan politik dan komitmen kelembagaan. Saudara Syafi'i, tapi Malaysia adalah negara yang memiliki struktur hukum yang berbeda. Di Indonesia sendiri, undang-undang perbankan tidak menggunakan sistem bagi hasil. Ini bukan soal idealisme, tapi ini soal regulasi yang rigid. Saya setuju dengan Anda bahwasannya regulasi itu sebuah tantangan. Tetapi regulasi itu bukan sebuah tembok permanen. Ia bisa dirubah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ingin mendorong itu agar terjadi perubahan? Bagaimana kalau gagal? Reputasi ekonomi Islam di Indonesia hancur sebelum sempat berdiri. Tidak ada hal yang lebih buruk dari tidak mencoba sama sekali. Karena yang sudah kita lihat di sini, banyak rakyat menunggu dan jutaan umat muslim yang terpaksa memilih dengan pilihan yang bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Ini bukan soal tentang akademik lagi, ini tentang keadilan yang nyata. Kita sudah 2 tahun menyiapkan ini. MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba yang haram. Pemerintah meski hati-hati karena sudah mau memberi sinyal untuk mengakomodasi. Pertanyaan saya malam ini, apakah kita siap untuk menanggung konsekuensinya jika kita gagal? Dari sisi modal, kita sudah kumpulkan komitmen dari para komunitas muslim. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah kepercayaan publik. Jika di tahun pertama kita sudah bermasalah, ekonomi syariah di Indonesia bisa saja runtuh sebelum tumbuh. Betul, dan literasi masyarakat tentang sistem bagi hasil ini masih sangat rendah, dan edukasi publik harus jalan secara bersamaan. Saya ingin bicara sebentar. Silakan Bu. 2 tahun lalu saya bertemu seorang ulama di Madinah. Saya berkata pada beliau, apakah kita harus tetap memulai atau kita harus tetap menunggu untuk sempurna terlebih dahulu? Jawaban beliau sederhana. Andai saja pada waktu itu Nabi Ibrahim menunggu api padam baru masuk, ia tidak akan pernah masuk. Kita bisa lihat di sini bahwasannya kita sudah siap untuk memulai, walaupun tanpa kesempurnaan.
Tapi itu lebih baik daripada diam dan menunggu sempurna dan mengorbankan jutaan orang tanpa pilihan. Betul, niat kita untuk kemaslahatan umat. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha dengan benar. Kita mulai. Bismillah. 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 Silakan. 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 Dalam era digital yang serba cepat, kemajuan dan inovasi menjadi kunci untuk menjawab tantangan zaman. Bank Muamalat Indonesia hadir menjadi bagian dalam perkembangan digitalisasi perbankan di Indonesia. Pak, wawancara Pak. Ya, satu boleh. pertanyaan Pak. Sebentar. Satu pertanyaan. Ya, kenapa? Oke, satu pertanyaan. Satu pesan untuk pemuda generasi berikutnya. Satu pesan untuk pemuda generasi berikutnya adalah sebenarnya generasi kalian ini generasi yang beruntung. Karena dulu tuh kita berdebatin dulu bahwa ekonomi Islam ini valid atau tidak. Tapi sekarang sudah terbukti valid. Tugas kalian lagi bukan menemukannya. Tugas kalian adalah menyempurnakannya, memperluas, dan bahkan membawanya ke level berikutnya. Ya paling itu aja untuk pesan-pesan untuk generasi kalian terus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi yang kita nikmati sekarang ini dari sistem bank syariah seperti menabung tanpa riba itu adalah hasil dari perjuangan orang-orang yang gak menyerah seperti beliau ya Pak. Bukan orang-orang seperti beliau, tapi dia pula dan orang-orang yang berjalan bersama beliau dengan istiqomah. Meskipun tidak banyak, tapi cukup berapa. Berarti kalau beliau tidak memulai, mungkin sekarang kita masih berdebat apakah ini mungkin atau tidak ya Pak? Benar banget. Perubahan memang memerlukan mayoritas. Tapi dari sekitar orang memiliki tekad yang kuat dan visi yang sama untuk sama-sama membuat ekonomi Islam ini menjadi lebih baik dan terrealisasi di negeri ini. Bagi kalian, dimulai dari diri kalian masing-masing. Jadilah mahasiswa yang produktif dan kompeten, sehingga kedepannya banyak generasi berikutnya yang merasakan dampak dan manfaat dari usaha kalian yang tidak pernah menyerah hingga saat ini. Baik teman-teman, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa jadi manfaat di masa depan. Amin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami harus mengganti kau yang dulu di sini, sekarang tak lagi menemani. Seandainya saja dunia berubah, ku ingin kembali ke masa